etika. Resiko etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder. Supaya suatu organisasi tetap dapat bertahan hidup, perusahaan dan profesional wajib menjalankan manajemen etika. Lalu ada ragam resiko etika dalam kaitannya dengan stakeholder. Yang pertama oleh pemegang saham, yang kedua oleh karyawan, yang ketiga oleh pelanggan, dan yang terakhir oleh lingkungan. Harapan stakeholder yang dapat dipenuhi dari pemegang saham, adanya perilaku penggelapan dana dan aset. Lalu adanya konflik kepentingan dengan para eksekutif perusahaan. 3. Tingkat performa perusahaan yang tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham. 4. Keakuratan dan transparansi laporan keuangan. Yang resiko etikanya ada kejujuran dan integritas, pertanggungjawaban yang dapat diprediksi, kejujuran dan pertanggungjawaban, kejujuran dan integritas. Lalu dari karyawan, ada keamanan kerja, pembedaan, mempekerjakan anak di bawah umur dan pemerasan tenaga buruh. Lalu resiko etikanya ada kewajaran, keadilan dan perlakuan kasih sayang. Lalu dari pelanggan, ada keamanan produk dan performa perusahaan. Di resiko etikanya keterbukaan dan kewajaran. Lalu oleh lingkungan, adanya terciptanya polusi. Resiko etikanya integritas dan pertanggungjawaban. Pembahasan selanjutnya ada manajemen resiko etika. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai resiko etika. Yang kedua, penerapan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholder. Yang ketiga, akuntabilitas sosial dan auditing. Penerapan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholder, yaitu pendekatan yang dapat diterapkan dengan berfokus pada kemungkinan apakah para stakeholder tersebut bisa dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan ataukah cenderung sulit bekerja sama dan menjadi ancaman bagi perusahaan. Kemudian ketiga ada akuntabilitas sosial dan auditing dan akuntabilitas sosial yang dimaksudkan untuk mereview perkembangan yang harusnya terbukti benar dalam memutuskan apakah yang harus diukur, pelaporan pihak lain, dan langkah audit yang mungkin diambil untuk memastikan akurasi informasi yang dihasilkan dan dilaporkan. Selanjutnya ada identifikasi penilaian resiko etika dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi stakeholder. Yang ketiga, meninjau ulang perbandingan aktivitas dan ekspektasi perusahaan dari perspektif dampak reputasi perusahaan. Yang keempat ada melakukan pelaporan. Pertama, melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder perusahaan. Dalam tahap ini, investigator manajemen membuat daftar mengenai siapa dan apa saja para stakeholder yang berkepentingan beserta harapan mereka. Setelah mengetahui siapa saja para stakeholder dan apa kepentingannya serta harapan mereka, maka manajemen dapat melakukan penilaian dalam pemenuhan harapan stakeholder. Investigator berkehendak memiliki pemahaman mengenai bentuk kepentingan stakeholder mana saja yang sensitif dan penting. Kemudian, kenapa hal itu penting bagi stakeholder? Selanjutnya, mempertimbangkan kemampuan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi stakeholder dan penilaian resiko ketika sanggupan dalam pemenuhan ekspektasi stakeholder atau penilaian adanya kemungkinan stakeholder atau penilai adanya kemungkinan peluang untuk berprestasi lebih dari yang diharapkan. Yang dimaksud yaitu saat mempertimbangkan apakah ekspektasi telah terpenuhi,
maka manajemen wajib membuat perbandingan di antara input, output, kualitas relevan, dan variabel kinerja lainnya. Yang ketiga, meninjau ulang perbandingan aktivitas dan ekspektasi perusahaan dari perspektif dampak reputasi perusahaan. Yang dimaksud yaitu reputasi tergantung pada 4 faktor. Yang pertama, kejujuran, kredibilitas, reliabilitas, dan tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kerangka kerja dalam melakukan perbandingan. Yang terakhir ada melakukan pelaporan. Setelah tahap ketiga selesai, maka manajemen dapat menyiapkan laporan kepada masing-masing stakeholder. Laporan tersebut harus dibuat dengan mempertimbangkan kelompok stakeholder, produk atau jasa, tujuan perusahaan, nilai-nilai hipernorm, dan elemen-elemen penentu reputasi perusahaan. Etika di tempat kerja yaitu ada 5. Yang pertama, hak karyawan. Yang kedua, privasi dan martabat. Yang ketiga, perilaku yang adil. Yang keempat, lingkungan kerja sehat dan aman. Yang kelima, kemampuan untuk menjalankan suara nurani seseorang. Perbedaan dicatat dalam media dalam beberapa tahun terakhir, termasuk yang pertama, persetujuan penyuapan, yang kedua, penggunaan tenaga kerja anak, yang ketiga, penggunaan tenaga kerja budak, yang keempat, kondisi kerja yang tidak sehat, yang kelima, terapi perempuan, yang keenam, dukungan dari rezim represif melalui operasi lokasi. Yang ketujuh, kurangnya kebebasan berserikat. Yang kedelapan, menghormati lingkungan. Yang kesembilan, berhubungan dengan anggota-anggota keluarga diharapkan tidak dihindari. Penyuapan memfasilitasi pembayaran. Harus jelas bahwa memfasilitasi pembayaran atau suap yang bermasalah untuk alasan lain sehingga melawan hukum yang termasuk yaitu pertama, menambah biaya operasi atau jasa. Yang kedua, melemahkan praktek pembelian berdasarkan prestasi di suatu negara atau perusahaan. Dan yang terakhir, dengan resiko kemungkinan konsekuensi negatif dari kelompok stakeholder harus mereka tahu. Krisis manajemen. Krisis memiliki potensial memiliki dampak yang sangat signifikan. Dari krisis pada reputasi perusahaan dan pejabat, pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dan kemampuannya untuk bertahan hidup. Akibatnya, konsekuensi telah belajar bahwa krisis harus dihindari, dan jika tidak mungkin menghindari, bahwa krisis adalah harus dikelola sehingga dapat meminimalkan kerugian. Krisis pada dasarnya adalah sebuah situasi yang tak terduga. Artinya, organisasi pada umumnya tidak dapat menduga bahwa akan muncul situasi yang dapat mengancam keberadaannya. Adapun penyebab krisis, yaitu karena kesalahan manusia, yang kedua karena kegagalan teknologi, ketiga karena alasan sosial, yang keempat karena berkaitan dengan bencana alam, dan yang kelima yaitu ketidakbecusan manajemen. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.